Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laiwi Nikita dengan NIM 1912122148. Di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran penjualan dan proses penjualan. Analisis tren. Tujuan mengetahui metode ramalan penjualan dan mampu menghitung ramalan jualan dengan menggunakan metode analisis tren. Teknik membuat ramalan dapat dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif, metode pendapatan para tenaga penjualan, metode pendapat para manajer divisi penjualan, metode pendapat eksekutif, metode pendapat survei dan konsumen. Metode kuantitatif terdiri dari analisis lini produk, metode distribusi probabilitas, analisis tren atau garis lurus dan non-garis lurus, analisis regresi. Analisis tren garis lurus terdiri dari metode kuadrat terkecil dan metode momen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Sari Puspita, NIM 19122135. Saya akan melanjutkan materi dari saudari Laiwi, yaitu metode kuadrat terkecil. Y sama dengan A plus BX, yang B-nya sama dengan N sigma XY dibagi N sigma X kuadrat min sigma X sigma Y dibagi sigma X kuadrat, yang A-nya sigma Y min B sigma X dibagi N min sigma N. Selanjutnya contoh tabel 1. No N tahun 2011 jualan 130, X-nya 0, X kuadrat 0, XY-nya 0. N2 2012 jualan 145, X-nya 1, X kuadratnya 1, XY-nya 145. N3 2013 jualannya 150, X-nya 2, X kuadratnya 4, XY-nya 300. N4 tahun 2014 jualan Y 165, X-nya 3, X kuadratnya 9, XY-nya 495. N5 tahun 2015 jualan Y 170, X-nya 4, X2, X kuadratnya 16, XY-nya 680. Tahun sigma jualan Y 760, X-nya 10, X kuadrat 30, XY-nya 1620. Metode kuadrat terkecil dengan syarat sigma X sama dengan 0. A sama dengan sigma Y dibagi N, yang B sama dengan sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Selanjutnya metode kuadrat terkecil dengan syarat sigma X sama dengan 0. N1 tahun 2011 jualan Y 130, X min 2, X kuadrat 4, XY min 260. N2 2012 jualan 145, X min 1, X kuadratnya 1, XY-nya min 145. N3 2013 jualannya 150, X 0, X kuadrat 0, XY 0. N4 tahun 2014 jualan Y 165, X 1, X kuadrat 1, XY-nya 165. N5 2015 jualan 170, X 2, X kuadratnya 4, XY-nya 340. Tahun sigma jualan XY totalnya adalah 760. Untuk X-nya 0, X kuadratnya 10, XY-nya 100.
Perkenalkan, nama saya Lucia Diana Vitasari, NIM 19122121. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Sari Puspita. Selanjutnya yaitu analisis regresi. Analisis yang digunakan untuk menganalisis satu variabel terkait Y dengan menggunakan satu variabel bebas X. Variabel bebas yang dipilih adalah yang mempunyai hubungan korelasi dengan variabel terikat. Untuk mengetahui bahwa variabel bebas X yang dipilih mempunyai korelasi dengan variabel terikat Y, dapat digunakan analisis korelasi. Analisis korelasi adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara beberapa variabel. Rumus yang digunakan dalam analisis korelasi berupa metode kuadrat terkecil sebagai berikut. Y sama dengan A ditambah BX. B sama dengan N sigma XY dikurang sigma X sigma Y per N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. A sigma Y per N dikurang B sigma X per N. Rumus korelasi. R sama dengan N sigma XY dikurang sigma X sigma Y akar kuadrat N sigma X kuadrat ditambah sigma X kuadrat. Akar kuadrat N X Y kuadrat dikurang XY kuadrat. R sama dengan akar kuadrat R kuadrat. R kuadrat sama dengan koefisien korelasi. Guilford 1956-145 mengemukakan pengaruh korelasi sebagai berikut. Koefisien korelasi kurang dari 0,20. Taksiran sangat lemah dapat diabaikan. 0,20 sampai 0,40 lemah. 0,40 sampai 0,70 cukup. 0,70 sampai 0,90 kuat. 0,90 sampai 1,00 sangat kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan, NIM 19122104 dari kelas 5 LSB. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya tentang penyusunan anggaran jualan. Anggaran jualan berarti anggaran hasil penjualan atau anggaran hasil proses menjual. Merupakan rencana tertulis dinyatakan dalam angka dari produk yang akan dijual perusahaan pada periode tertentu. Anggaran jualan merupakan anggaran dasar penyusunan anggaran lainnya dan umumnya disusun terlebih dahulu sebelum menyusun anggaran lainnya. Oleh karena itu disebut dengan anggaran kunci. Selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran jualan. Yang pertama yaitu faktor pemasaran luas pasar, keadaan persaingan, keadaan konsumen. Yang kedua yaitu faktor keuangan, modal kerja. Yang ketiga yaitu faktor ekonomis, laba relativitas. Faktor yang keempat yaitu faktor teknis, kapasitas terpasang dan mudah dan murah. Yang selanjutnya itu faktor kebijakan perusahaan. Yang keenam, faktor perkembangan penduduk. Yang ketujuh, faktor kondisi negara. Yang kedelapan itu faktor lainnya. Selanjutnya itu contoh apakah meningkatnya jualan dapat meningkatkan relativitas ekonomi. Jualan 1000 unit dikali 100 sama dengan 100.000. HPP 1000 unit dikali 80 itu dapat hasil 80. Laba kotor 20.000, beban usaha 15, laba usaha 5.000. Relativitas ekonomi itu 25%. Setelah jualan meningkat, jualan 1000 unit, 1200 unit dikali 1000, 120.000. HPP 1200 dikali 80, 96.000. Laba kotor 24.000, beban usaha 18.000, laba usaha 6.000. Relativitas ekonomi yaitu
25%. Ilustrasi penyusunan anggaran jualan pabrik kecap asli dalam botol. Tahun 2011 itu 28 triwulan pertama, triwulan kedua 32, triwulan ketiga 36, triwulan keempat yaitu 34, 130 per 1 tahun. 2012 yaitu meningkat 32, triwulan 1, triwulan 2 35, triwulan 3 yaitu 38, triwulan 4 yaitu 40. Dalam setahun yaitu 145. 2013 yaitu 36, triwulan 1, triwulan kedua 37, triwulan ketiga 38, triwulan keempat yaitu 39. Itu 1 tahun 150. 2014 40, triwulan 1, triwulan 2 40, triwulan ketiga 42, triwulan 4 43. Itu 165 per 1 tahun. Jumlah triwulan 180 itu untuk triwulan 1, untuk 185 untuk triwulan 2, 195 triwulan 3 dan 200. Jadi total 5 tahun yaitu 760. Rata-rata untuk triwulan 1 yaitu 36, 23%. Untuk triwulan 2 yaitu 37, 24%. Triwulan ketiga yaitu 39, 25%. Triwulan 4 itu 40, 26,32%. Daerah penjualan yaitu Banjarmasin BCM dan Martapura MTP dan perbandingan 2. Kecap sedang Banjarmasin itu 500, Martapura 600. Kecap manis 600, 760, 500, 600. Distribusi penjualan setiap jenis produk ditaksir untuk kecap sedang banyak 50%, kecap manis 30% dan kecap asin 2%. Dari data tersebut buatlah ramalan jualan. Baiklah, itu saja dari saya. Waalaikumsalam. Terima kasih.